Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Hafiza dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dari kelas HIP 1C dengan NIM 4322511137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil data kesehatan kerja PTX tahun 2018 hingga tahun 2019. Dalam presentasi ini, saya akan membahas dua masalah kesehatan kerja, yaitu hubungan tingkat kemiskinan dengan gangguan pendengaran pekerja, serta hubungan kebiasaan merokok dengan kondisi kesehatan paru pekerja. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan distribusi tingkat kebisingan di area kerja. Dengan total terdapat 80 pekerja, di mana sebagian besar pekerja, yaitu sebanyak 56 orang atau 70% bekerja pada area dengan kebisingan sebesar 85 desibel. Selain itu, terdapat 6 pekerja pada area 86 desibel, 8 pekerja pada area 90 desibel, dan 10 pekerja pada area dengan kebisingan mencapai 92 desibel. Tingkat kebisingan 92 desibel sudah berada di atas ambang batas atau NAB untuk paparan selama 8 jam kerja, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pendengaran apabila paparan terus berulang. Slide selanjutnya adalah hubungan antara tingkat kebisingan dengan hasil pemeriksaan audiometri pada tahun 2018 dan 2019. Dari grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kebisingan, jumlah pekerja yang dialami gangguan pendengaran juga cenderung meningkat. Lalu pada area dengan kebisingan 92 desibel misalnya, hampir seluruh pekerja mengalami gangguan pendengaran. Sementara pada area dengan kebisingan 85 desibel masih terdapat pekerja yang memiliki pendengaran normal, meskipun tetap ditemukan kasus gangguan pendengaran. Hal ini menunjukkan bahwa paparan kebisingan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penurunan fungsi pendengaran. Baik, slide selanjutnya adalah prevalensi gangguan pendengaran. Pada slide ini terlihat perbandingan prevalensi gangguan pendengaran antara tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 terdapat 41 dari 80 pekerja atau sekitar 51,3% yang mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tersebut menurun menjadi 22 orang atau sekitar 27,5%. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 19 kasus atau sekitar 46,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebisingan atau program kerja yang dilakukan perusahaan mungkin memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan pendengaran pekerja. Namun, belum dapat dipastikan secara pasti terkait penurunan yang terjadi dari 2018 dan 2019. Selanjutnya adalah rekomendasi pengendalian kebisingan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat beberapa rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah engineering control, yaitu dengan memasang acoustic enclosure pada sumber kebisingan, memasang peredam suara di area sekitar produksi, serta melakukan pemeliharaan mesin secara berkala agar suara mesin tidak semakin bising. Selanjutnya adalah administrative control, seperti melakukan rotasi pekerja pada area dengan kebisingan tinggi, lalu membatasi durasi paparan di area yang melebihi 85 desibel, serta melakukan pemetaan ulang tingkat kebisingan atau noise mapping. Pengendalian ini bertujuan untuk mengurangi paparan kebisingan sehingga resiko gangguan pendengaran dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah hubungan kebiasaan merokok dengan hasil ronsen. Kita masuk pada analisis kebiasaan merokok ya. Dari tabel dapat dilihat bahwa pekerja yang tidak merokok seluruhnya memiliki hasil ronsen normal. Pada kelompok perokok ringan, mulai ditemukan sekitar 12% pekerja dengan hasil ronsen abnormal. Sedangkan pada kelompok perokok berat, jumlah pekerja dengan hasil ronsen abnormal meningkat menjadi sekitar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas merokok, maka semakin besar pula risiko munculnya gangguan pada paru-paru. Pada slide selanjutnya, slide ini menunjukkan distribusi kebiasaan merokok pekerja. Sebanyak 46,3% pekerja merupakan perokok berat, lalu 31,3% merupakan perokok ringan, dan hanya sekitar 22,5% yang tidak merokok. Artinya, sekitar 77,5% pekerja adalah perokok aktif. Lalu kondisi ini menjadi faktor yang meningkatkan risiko munculnya berbagai keluhan kesehatan, terutama gangguan pada sistem pernafasan.
Selanjutnya adalah perbandingan keluhan pernafasan. Grafik ini menunjukkan jumlah keluhan pernafasan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat 6 kasus, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 14 kasus. Dari 14 kasus tersebut terdapat 6 kasus lama yang menetap atau malah makin memburuk, serta 8 kasus baru yang muncul akibat akumulasi paparan rokok selama 1 tahun. Data ini menunjukkan bahwa kebiasaan rokok tidak hanya mempengaruhi hasil pemeriksaan ronsen, tapi juga meningkatkan munculnya gejala klinis seperti batuk kronis, meningitis, sesak nafas, lalu maupun nyeri dada. Selanjutnya adalah rekomendasi program kesehatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan. Pertama, dengan menerapkan program kawasan tanpa rokok atau KTR, dengan menetapkan area bebas rokok, menyediakan area khusus merokok yang terpisah, serta memasang rambu larangan merokok. Kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan pernafasan secara berkala, terutama bagi pekerja yang memiliki riwayat merokok. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pemantauan terhadap keluhan pernafasan dan deteksi dini gangguan paru agar penyakit dapat ditangani sejak awal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa paparan kemisingan yang tinggi berhubungan dengan meningkatnya resiko gangguan pendengaran pada pekerja. Selain itu, kebiasaan rokok juga berhubungan dengan meningkatnya abnormalitas hasil ronsen serta keluhan pernafasan. Oleh karena itu, penerapan program kesehatan kerja yang tepat dan sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.